Untuk rencana keuangan, proyeksi pendapatan per bulan adalah 24 juta dan untuk pengeluaran yaitu biaya per liter dikali jumlah VCO terjual ditambah biaya operasional yaitu 21 juta per bulan dan untuk mencapai titik impas penjualan minimal 163 per liter per bulan agar bisnis tidak merugi dan terus berjalan. Investasi pada Sunya VCO, kebutuhan kami untuk meningkatkan produksi sekitar 350 juta untuk tambah mesin produksi, perluasan tempat, bahan baku tambahan, dan biaya operasional cadangan. Untuk tim manajemen, saya sendiri sebagai owner menetapkan visi dan misi, pengambilan keputusan strategis, kepemimpinan tim untuk bekerja yaitu pengolahan kelapa dan mengontrol kualitas produk. Untuk tim pemasaran yaitu membuat strategi pemasaran. Eh, untuk rencana perekrutan, kami mengutamakan tetangga-tetangga di sekitar tempat produksi kami. Sebagai berikut, testi dari beberapa pelanggan menggambarkan aspek yang perlu ditingkatkan berdasarkan survei pelanggan VCO. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu kita mulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Coach Denny dan teman-teman semua yang alhamdulillah sudah bisa mencapai final. Terima kasih juga untuk Pertamina Foundation dan Wiranesia Inkubator yang telah memberikan kesempatan kepada kami mengikuti program PFpreneur 2024. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya adalah pemilik dari Bakery Bun. Hari ini akan mempresentasikan bisnis plan Bakery Bun untuk 2025. Berikut adalah ringkasan eksekutif dari bisnis plan kami. Visinya adalah menjadikan pilihan utama untuk mencari produk bakery yang halal, lezat, dengan harga terjangkau. Misinya menyediakan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan terbaik, membantu orang merayakan momen spesial. Produk-produk dari Bakery Bun. Bakery Bun menyediakan aneka roti manis, roti tawar, donat, cake, cookies, dan juga aneka hampers untuk momen-momen spesial seperti Idul Fitri, Natal, Hari Guru, Anniversary, dan juga lain-lainnya. Target pasarnya adalah ibu rumah tangga, keluarga, institusi, pekerja profesional, dan juga anak-anak muda. Dan keunggulan kompetitif kami adalah Bakery Bun dibuat dengan bahan berkualitas dengan sentuhan homemade khas ibu rumah tangga, dibuat tanpa pengawet dengan harga terjangkau. Rencana keuangan Bakery Bun. Pendapatan Bakery Bun bersumber dari penjualan produk secara langsung kepada pelanggan ataupun melalui pemesanan khusus seperti acara ulang tahun dan perayaan lainnya. Dengan pasar yang cukup luas, Bakery Bun memiliki potensi untuk meraih pendapatan yang bisa terus meningkat. Latar belakang bisnis. Bakery Bun didirikan oleh seorang mantan karyawan IT yang memutuskan untuk mengikuti passion di dunia baking. Setelah bekerja bertahun-tahun di bidang teknologi, akhirnya memilih untuk menjadi rumah tangga dan mengubah hobi membuat roti dan kue di rumah menjadi sebuah usaha. Di tahun 2018 lah Bakery Bun didirikan yang merupakan singkatan dari bakery-nya Bunda. Visi misinya tadi secara singkat sudah jelaskan di belakang dan ini detailnya adalah misinya menyediakan produk bakery yang lezat yang terbuat dari bahan alami berkualitas, menjaga kualitas dengan pembuatan yang dilakukan dengan penuh perhatian dan cinta, memberikan pelayanan terbaik, membantu orang-orang merayakan momen spesial. Visinya menjadi pilihan utama bagi keluarga Indonesia mencari roti, cookies, dan kue yang halal, lezat, berkualitas dengan harga terjangkau. Tujuan jangka pendek, meningkatkan volume penjualan, fokus pada penjualan melalui promosi lokal, pemanfaatan media sosial, memperkenalkan produk, meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuan jangka panjang antara lain ekspansi pasar, membangun brand yang kuat, dan diversifikasi produk, yaitu mengembangkan produk baru yang dapat menarik berbagai segmen pasar seperti roti sehat, kue untuk acara spesial, maupun produk yang lebih premium.
Deskripsi industri, analisis pasar, deskripsi industri, pasar bakery di Indonesia terus berkembang dengan pesat didorong oleh beberapa tren utama, antara lain produk yang halal. Permintaan untuk produk yang halal terus meningkat, terutama di kalangan konsumen yang peduli dengan produk halal. Makanan sehat, konsumen mencari roti yang sehat seperti roti gandum dan rendah gula. Dan adanya e-commerce, penjualan bakery online melalui platform e-commerce dan aplikasi makanan semakin populer, itu memudahkan pelanggan membeli dari rumah. Target pelanggannya adalah ibu rumah tangga, di mana ibu rumah tangga adalah pengambil keputusan terbesar dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga. Kemudian gen anak muda, institusi, dan pekerja profesional. Analisa kompetitor, kompetitor lokal adalah toko roti sejenis yang menawarkan barang dan sejenis dengan harga yang tidak jauh berbeda. Kompetitor tidak langsung, misalnya bakery besar yang di mall-mall maupun homemade bakery, dan juga kompetitor online bakery sejenis. Kebutuhan pasar, bakery Bun memenuhi kebutuhan pelanggan mencari kualitas, keunikan, dan pengalaman personal. Kemudian ini produk dan layanan, produk bakery Bun tadi saya jelaskan sedikit aja. Ada produk bakery Bun, kemudian nilai utama bakery Bun terbuat dari bahan berkualitas, proses produksi, strategi pemasarannya, dengan penetapan harga secara nilai dan kompetitor, kemudian saluran distribusinya online dan offline, promosi branding, target pendapatan. Di rencana operasional, kita sudah memiliki toko sendiri, kemudian ini kegiatan sehari-harinya, di rencana keuangannya, Oke, terima kasih manajemennya, banyak. ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ini dan lampirannya. Siap. Oke. Ini di mana tadi Bu lokasinya? Di Cibubur, Pak, Keranggan. Oh, Keranggan. Ya, ya, ya. Deket-deket lah. Nanti kedua bisa mampir ya. Boleh, Mampir. Pak, boleh banget, Pak. Oke, semangat. Terima kasih banyak Ibu Sulistiani Ya, presentasinya ya. Pak. Sudah siap Ibu? Insya siap. Oke, kalau udah siap, waktunya kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dani. Nama saya Eli Darniati Kasmur. Saya dari Bogor. Usaha yang akan saya sampaikan adalah Alia Coklat. Mohon maaf kalau agak loading nih laptopnya. Alia Coklat didirikan pada tahun 2008. Ini adalah visinya. Visinya ingin menjadi merek coklat inovatif yang membawa cita rasa khas lokal ke seluruh Indonesia. Misinya mengembangkan produk coklat yang enak, unik, dan dengan sentuhan bahan lokal berkualitas. Yang kedua, menciptakan inovasi dalam varian rasa dan kemasan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan stakeholder. Ini tujuan perusahaan kami. Yang paling utama di bagian poin 6, kami ingin membangun Alia Coklat sebagai brand yang kuat, merek coklat yang terpercaya dan digemari. Secara tren pasar yang kami pelajari secara dari analisa pasar, yaitu pertumbuhan pasar coklat itu saat ini sudah mulai makin pesat, terutama di kalangan anak muda dan keluarga muda. Kemudian permintaan coklat lokal dengan cita rasa yang khas semakin meningkat. Kemudian kecenderungan konsumen terhadap produk premium dan unik secara rasa dan kemasannya, popularitas produk kesehatan dan organik, kemudian tren gaya hidup sehat, dan meningkatnya pasar oleh-oleh, souvenir, kemudian juga peningkatan penjualan melalui e-commerce dan dukungan pemerintah terhadap produk lokal. Ini adalah profil pelanggan kami secara usia, anak-anak usia 8-12 tahun, kemudian ada remaja dan dewasa, dan ada dewasa muda, yaitu kelompok usia 13-30, keluarga muda, dan orang dewasa. Mereka ini mempunyai kecenderungan masing-masing, dan itu nanti akan dengan produk coklat yang berbeda yang kami tawarkan. Secara lokasi, berada di kota urban dan kota wisata, merupakan wisata domestik dan internasional, dan juga pasar digital seluruh Indonesia. Secara perilaku, yaitu pelanggan kami adalah orang-orang yang suka berbelanja online, menghargai cinta rasa lokal, pencari produk inovatif, dan penggemar coklat premium. Target ke pasar kami yaitu pertama pencinta coklat dari berbagai kalangan usia. Yang kemudian yang kedua wisatawan yang mencari oleh-oleh khas Bogor. Ketiga, konsumen yang ingin produk hampers dan souvenir. Kompetitor kami
secara langsung itu adalah brand lokal yang ada di Bogor dan sekitarnya. Sementara kalau untuk kompetitor tidak langsungnya adalah merek coklat nasional dan impor. Keunggulan kami menggunakan bahan lokal khas Bogor, menawarkan rasa unik yang tidak dimiliki oleh kompetitor dan kemasan menarik yang cocok untuk oleh-oleh. Untuk diterima oleh pasar, kami strateginya yang paling penting adalah meningkatkan kualitas produk, inovasi produk, menyediakan kemasan menarik dengan harga kompetitif, kemudian saluran distribusi yang luas, pemasaran yang efektif dan layanan pelanggan yang baik, kemudian dengan cita rasa lokal sebagai suatu keunggulannya. Ini adalah produk-produk kami, coklat alias T dengan aneka bentuk. Kemudian ini adalah coklat Nuhun Bar yang mengusung 3 rasa lokal, strawberry, kacang Bogor, dan talas. Berikut adalah coklat Nuhun Snack, dipadukan antara kolak keras dan kacang kenari. Berikut adalah coklat custom. Coklat custom yang souvenir merupakan produk custom sebagai bentuk souvenir dan hadiah. Pada event-event Lebaran, kemudian pada hari raya dan yang lain-lainnya kami mengadakan kue Lebaran, coklat, dan cookies. Proses produksi kami menggunakan bahan baku yang berkualitas, menggunakan standar kebersihan dan keamanan pangan, dan mengadakan pengemasan dengan desain menarik dan ramah lingkungan. Berikut adalah proses produksinya. Ini adalah strategi branding dan diferensiasi buat produk kami. Yaitu yang pertama, kami akan memposisikan diri kami sebagai coklat khas Bogor. Yang kedua, menggunakan desain kemasan yang menarik dan premium. Yang ketiga, membangun citra sebagai produk yang cocok untuk oleh-oleh dan hadiah. Saluran distribusi kami secara online melalui website, marketplace, media sosial, offline melalui toko oleh-oleh, hotel, restoran, kafe, event kuliner, dan reseller, keagenan. Strategi promosi yang kami lakukan, media sosial dan digital marketing, kerjasama dengan influencer, program reseller dan kemitraan, dan yang terakhir adalah promo musiman kita Lebaran. Ya, strategi promosi kami. Contohnya, Oke, ini adalah sumber karena waktunya habis. Gak apa-apa, tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah nanti ketemu lagi. Mudah-mudahan. Sebenarnya tampilan presentasinya udah lumayan singkat-singkat sebenarnya. Nanti nggak apa-apa kan namanya juga latihan. Ini kan kita latihan Bu, tenang aja. Ya, waktunya ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sudah siap? Siap, insya Oh, mungkin suaranya terlalu jauh nih. Allah. Oke, sudah siap? Assalamualaikum. Udah. Belum. Sudah siap? Ya, insya Allah. Oke, waktunya kita mulai ya dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rani yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Kenalkan, nama saya Usma Solihati, pemilik dari usaha Cemera Instan Mr. DJ yang beralamat di Sukamekar, Tiomas, Bogor. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan produk kami Cemera Instan Mr. DJ, yaitu satu produk minuman instan yang bisa berjuang. Yang bahan utamanya adalah jahe merah, dan kemudian kami olah menjadi bahan seduh untuk siap disajikan. Produksi ini kami mulai pada tahun 2017 di Kampung Sukamekar, Tiomas, Bogor. Pada awalnya ini merupakan satu ide yang kami peroleh dari salah satu konten di media sosial. Kemudian kami mencoba mempraktekkan dan berproduksi hingga sekarang. Adapun visi misi kami adalah jahe merah ini semoga kami berharap masyarakat bisa menerima produk kami karena harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Kami juga berharap untuk menyadarkan masyarakat akan manfaat dari jahe merah bagi kesehatan tubuh. Selain itu kami juga ingin menjadikan jahe merah ini menjadi satu brand terkenal dan paling dicari nomor 1 di Indonesia. Adapun tujuan bisnis kami adalah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat jahe merah. Dan kami ingin mengembangkan secara khusus menjadi produk yang berkualitas dan memiliki jaringan distribusi yang efektif. Industri jahe merah ini
mencakup produksi dan distribusi. Untuk produksi jahe merah ini diproses menjadi bentuk instan, baik dalam cairan, ekstrak, ataupun tebu. Produk ini banyak dikonsumsi sebagai minuman kesehatan dan alternatif obat tradisional. Adapun target pasar kami adalah untuk semua kalangan di seluruh Indonesia. Analisis kompetitor, industri jahe merah mempunyai banyak pelaku usaha mulai dari UKM sampai perusahaan besar. Jadi persaingan ini tidak hanya dalam kualitas produk, tetapi juga strategi pemasaran dan distribusi. Merek-merek besar yang bersaing dengan produk lokal yang kami tawarkan keunikan, meliputi keunikan dan harga lebih kompetitif. Di sini kami berjalan sebagai UKM. Dari sisi pasar, kami melihat masih banyak konsumen yang mencari minuman yang alami tanpa pengawet, pewarna, atau pemanis. Untuk deskripsi produk, jahe merah Mister Bija adalah minuman instan yang terbuat dari jahe merah asli, tidak mengandung bahan tambahan berbahaya. Kami memiliki dua kemasan, yaitu kemasan saset 20 gram dan kemasan standing pot 250 gram. Adapun manfaat dari jahe merah kami meningkatkan imunitas, meredakan masalah kecemasan, dan menjaga kesehatan, mengontrol gula darah. Untuk proses produksi jahe merah ini, awalnya jahe merah dibersihkan lalu diparut, kemudian diperas dan diambil dari air perasannya. Lalu air perasan jahe ini kami masak dan dicampur dengan berbagai rempah lainnya hingga membentuk kristal. Setelah mengkristal, kami kemas dalam saset dan standing pot. Untuk penetapan harga, kami telah menetapkan harga per sasetnya 3.500. Tapi kami membuat satu packnya berisi 5 saset dengan harga 17.000. Kemudian yang untuk kemasan 250 gram kami kemas dengan standing pot dengan harga 30.000. Adapun saluran distribusi kami pada awalnya memang pakai sistem dari mulut ke mulut serta perkemanan. Seiring berjalannya waktu, para pelanggan mulai menghubungi kami lewat WhatsApp dan Instagram. Untuk promosi dan branding, kami ada dua sistem, yaitu melalui offline dan online. Untuk offline, kami mengikuti berbagai kegiatan belajar, dan untuk online, kami mempromosikan lewat WhatsApp dan Instagram. Adapun target penjualan kami berharap setiap tahun omset naik 15%. Untuk lokasi bisnis, kami berproduksi di Ciomas Bogor. Adapun untuk secara online, WhatsApp atau Instagram kami. Untuk proses produksinya masih memakai sumber daya manusia. Kami memberdayakan masyarakat sekitar dengan membuka lowongan kerja. Adapun proses operasional kami menggunakan sistem PO. Jadi kami memproduksi ketika ada Oke, waktunya habis Ibu. maaf, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Siap. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jahenya makin naik penjualannya. Selanjutnya dari Ibu Rusri Wulan ya. Oke. Ibu nanti pastikan suaranya terdengar jelas ya. Kan pakai laptop yang sama ya. Iya, ya coach. Saya isi data dulu sebentar. Baik. Sambil di share screen aja Bu. Siap.
Oke, saya verifikasi namanya Ibu Rusri Wulan, ID-nya 8245, nama usahanya Cici Cake and Cookies. Betul ya, Bu ya? Itu Pak Coach. Oke. Sudah siap? Kalau siap. Oke, siap ya. Start. Saya setting waktunya. Dimulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusli Wulan, pemilik dari Cici Cake and Cookies yang beralamatkan di Ciamas Semai Blok A7 nomor 48, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Terima kasih pada Coach Dani yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan bisnis kami. Cici Cake and Cookies awalnya berdiri tahun 2010, berawal dari passion kami sebagai apa ya yang suka membuat berbagai jenis kue. Akhirnya kami memutuskan untuk menjual kue yang lezat, berkualitas kepada masyarakat dengan harga yang tentunya terjangkau. Next. Visi kami ini adalah menjadi pilihan utama kuliner di Kota Bogor yang menyajikan kue dan catering berkualitas tinggi. Sedangkan tujuan jangka pendek kami itu meningkatkan penjualan dan memperluas basis pelanggan di Kota Bogor dalam waktu 1 tahun melalui penjualan online maupun offline secara terstruktur. Jangka panjangnya, kami ingin membuka gerai strategis, mengembangkan platform online, dan menjadi merek kue terpercaya di nasional. Kemudian analisis pasar kami, latar belakangnya itu melihat perkembangan yang sangat pesat, khususnya di bidang kue dan camilan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kue yang berkualitas. Tentunya sekali lagi kami ingin memberikan harga yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Target pelanggan kami adalah usia 20-50 tahun, dewasa muda hingga orang tua yang berlokasi terutama di daerah kota dan Kabupaten Bogor serta sekitarnya. Perilakunya yang mencari kue dan makanan berkualitas untuk arisan, acara keluarga, pertemuan bisnis, yang memperhatikan rasa, kebersihan, dan harga terjangkau. Analisis kompetitor kami adalah toko kue lokal, usaha perumahan, makanan cepat saji. Deskripsi produk kami adalah di sini tidak ada gambarnya ya Coach, adanya di profil bisnis. Aneka macam kue tradisional seperti kue lapis, bolu kukus ya yang tetap mempertahankan resep tradisional. Ada juga kue modern seperti cheesecake, brownies, juga jajanan pasar yang bisa cocok untuk setiap camilan sehari-hari. Juga makanan rumahan seperti nasi kotak. Terus kemudian kami juga mengadakan pemesanan kue custom seperti kue ulang tahun, kue pernikahan dan lain-lainnya. Strategi penetapan harga strategi pemasarannya pertama kami menetapkan strategi penetapan harga ya berdasarkan beberapa hal seperti biaya produksi, yaitu dengan menghitung biaya bahan baku berkualitas, harga pasar menyesuaikan dengan harga kompetitor sehingga kita bisa kompetitif ya tanpa mengurangi kualitas. Kemudian margin keuntungan juga penting dengan menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan harga yang terjangkau untuk pelanggan. Penawaran spesial memberikan diskon untuk pesanan besar ataupun pelanggan setia. Kemudian promosi dan branding kami menggunakan media sosial, yaitu misalnya memanfaatkan Instagram dan WhatsApp untuk memamerkan produk kami dengan konten sesuai dengan konten visual menarik dan promosi pelanggan ya, testimoni pelanggan. Kemudian ada program promo menawarkan diskon, rekomendasi pelanggan, mengandalkan kepuasan pelanggan dengan alat promosi utama melalui word of mouth atau kolaborasi dengan komunitas sekitar, berpartisipasi dalam acara lokal ataupun kegiatan sosial. Saluran distribusi kami adalah penjualan langsung. Jadi pelanggan bisa datang langsung ke lokasi kami ataupun pemesanan online melalui WhatsApp, Instagram, atau platform online lainnya. Menyediakan juga layanan antar untuk pemesanan besar atau sesuai kesepakatan. Juga kerjasama dengan toko, misalnya di warung kopi, kantin, toko kecil, kantin sekolah, kantin rumah sakit, dan sekarang kami mulai masuk ke kafe-kafe. Rencana penjualannya yaitu target penjualan bulanan 300-500 produk terjual, target tahunannya 200 kalau diuangkan 120 sampai 240 juta per tahun. Rencana operasionalnya menjalankan operasional harian yang terstruktur untuk memastikan kualitas dan efisiensi. Kami berlokasi strategis, mudah diakses, dan mendukung penjualan langsung maupun pemesanan online melalui media sosial dan WhatsApp. Rencana keuangan, proyeksi pendapatan bulanan 10-20 juta, dan pendapatan tahunan 120 sampai 240 juta.
Proyeksi pengeluaran kami ada biaya tetap, misalnya gaji karyawan, listrik dan air. Kemudian ada biaya variabel meliputi bahan baku, pemesanan, pengiriman. Analisis titik impasnya, kami perlu menjual 429 unit produk per bulan dengan harga rata-rata 30 per unit, 30.000 per unit untuk mencapai titik impas. Jika menjual melebihi 429 unit, bisnis kami akan mulai menghasilkan keuntungan. Dengan target penjualan selesai. Oke, terima kasih banyak. Sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, waktunya kita mulai ya dari sekarang. Silakan. Oke. Selamat pagi, Coach. Nama saya Desi Yusnita, owner dari Odyssey Craft. Hari ini saya akan menyampaikan kepada Coach rencana bisnis Odyssey Craft untuk 1 tahun ke depan. Untuk tujuan bisnis Odyssey Craft, meningkatkan nilai seni kerajinan lokal, menyediakan produk unik dan berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga, dan menginspirasi gaya hidup yang bernilai. Dengan visi misi kuat, Odyssey Craft berkomitmen untuk menjadi brand yang tidak hanya menyediakan kerajinan tangan yang indah, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan, komunitas, dan pelanggan kami yang kami layani. Untuk target pasar, semua gender mulai usia 3 tahun sampai 55 tahun. Untuk keunggulan kompetitif kami, pesaing lokal, banyak perajin lokal yang juga menawarkan produk inklusif makrame, baik melalui platform e-commerce dengan harga yang relatif terjangkau. Sedangkan pesaing internasional, mereka sudah bisa masuk ke platform global seperti Etsy, Amazon. Untuk rencana keuangan, target kami sekitar 10 juta. Dengan target seperti itu, saya mencoba melakukan strategi pemasaran dengan promo IG, TikTok, dan kolaborasi influencer, dan juga membuka peluang reseller-reseller untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Untuk latar belakang bisnis, setelah 25 tahun berkarir, saya memutuskan untuk mengejar passion dalam dunia kerajinan tangan, dimulai dari hobi, crochet, dan kini hadir dengan beragam produk crochet dan makrame. Untuk visi, menjadi pelopor dalam industri kerajinan tangan yang mengedepankan kualitas dan keunikan, serta menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari produk handmade yang elegan. Untuk misi, mengasihkan produk yang berkualitas tinggi, memadukan estetik dan fungsionalitas, memperdayakan komunitas lokal dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui kerajinan tangan, memperkenalkan produk populer seni crochet makrame kepada masyarakat luas. Untuk tujuan bisnis jangka pendek saya membantu brand awareness, dan jangka panjang membuka toko offline. Untuk deskripsi industri, saat ini mereka banyak mengarah ke produk yang handmade dan unik. Untuk deskripsi produk itu bermacam-macam, ada tas, dompet, jepit rambut, tali tas, dan kita bisa custom. Untuk tahapan produksi atau pengadaan, kita mulai dari cari pola, kemudian pemilihan bahan baku, proses produksi, finishing, pengepasan, dan distribusi. Manfaat utama dari produk Odyssey terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Didesain dengan penuh cinta kasih, berkualitas tinggi, unik, dan estetik. Strategi penempatan harga, semua biaya bahan baku ditambah lama pembuatan sama dengan HPP, kemudian baru kita kasih margin. Untuk saluran distribusi, kalau wilayah Jambi saya menggunakan Grab, kalau untuk luar kota saya arahkan ke Shopee agar ekspedisi jemput ke rumah. Untuk promosi dan branding tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk lokasi bisnis saya masih di rumah dan kami jadi pemasok. Untuk proses operasional, untuk jam merajut dari jam 10 sampai jam setengah 3, sisanya urusan domestik. Proyek titik impas saya di angka 650.000. Kemudian untuk struktur organisasi saya dibantu oleh Bapak Nazarudin dan Rosan Fikri. Dan saat ini saya membutuhkan tenaga kerja perajut, digital, dan mitra. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah dasar dan juga melakukan dan kita mendapatkan sertifikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Coach. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih banyak Ibu Desi. Masih ada 1 menit loh ini. Kita cerita-cerita gini ya. Yang mana nih? Masih masih ada 1 menit kalau mau. Oke, untuk yang promo kita coba ke IG sama jasa influencer, kemudian kita ke bazar juga ada.
Dan rencananya kita mau masuk Etsy ya. Kita belajar untuk produk foto-foto produk karena kalau Etsy itu harus ada foto produknya harus bagus karena kalau nggak bagus kena ban. Nah, itu kita coba belajar membuat foto profesional dan bisa di-apply ke Etsy. Untuk rencana-rencana keuangan, semoga target yang kita targetkan bisa terlaksana dengan doa, usaha, dan ikhtiar lah ya. Menurut saya itu saja, Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Desi presentasinya ya. Mudah-mudahan sukses nih buat usahanya. Amin. Terima kasih ya, Coach. Jadi pemasok juga tadi. Eh, pemasok itu ini ya, maksudnya supplier kan? Iya. Iya. Oh, oke. Tapi Ibu dapat barang dari. Sebentar ya, saya bingung nih. Pemasok itu maksudnya kita yang nyalurkan barang kan? Iya, betul. Nah, Tapi Ibu dapat barang dari. barang apa? Bahan-bahan Barang. bakunya. Iya. Bahan bakunya saya Shopee. Oh, dari marketplace. Iya. Oh. Oke, terima kasih banyak Ibu Desi. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya Bu Ipi ada. Hadir, Coach. Waduh, Bu Ipi ini kayaknya nyari sarapan ini udah di mobil nih. Lagi ini, Coach, nggak bawa anak field trip ke Oh, Candi Jambi. Makanya kemarin saya sempat WA kan, Coach, izin kalau bisa hari kemarin. Cuman oh, nggak iya, sempat. kayaknya soalnya kemarin saya full nih dari pagi sampai sore, jadi handphone tuh kayaknya nggak sempet kebaca. Iya, nggak apa-apa, Coach. Apa ya? Iya, Tetap Coach. semangat dimanapun tempatnya. Oke. Iya, Coach. Assalamualaikum, Coach. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yvi Gratia, pemilik PT Sibunda Berkarya Sukses Abadi, produsen pempek Sibunda. Hari ini saya akan memaparkan rencana bisnis pempek Sibunda untuk 1 tahun ke depannya. Visi pempek Sibunda menjadi merek pempek frozen khas Jambi yang paling dicintai di Indonesia dengan inovasi rasa yang tak terbatas dan komitmen terhadap kualitas serta pelestarian budaya. Gambaran bisnis saat ini, pempek si Bunda adalah produk kuliner khas Jambi dengan bahan baku utama, ikan tenggiri super, dan kakap murni putih. Kami menawarkan berbagai varian pempek Jambi. Produk kami dipasarkan melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Penghasilan saat ini kita setiap bulannya kurang lebih di 45 juta. Kita juga melihat target dan sasaran dalam 1 tahun ke depan, kami menargetkan peningkatan penjualan sebesar 50% peningkatannya. Sasaran utama kami meliputi konsumen lokal di Jambi yang mencari pempek berkualitas, wisatawan yang ingin membawa oleh-oleh khas Jambi, pelanggan online di seluruh Indonesia melalui marketplace. Strategi peningkatan penjualan untuk mencapai target ini beberapa strategi, yaitu optimalisasi peningkatan digital marketing, meningkatkan promosi melalui media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok, menggunakan iklan berbayar, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Memanfaatkan strategi influencer marketing bekerja sama dengan food vlogger dan konten kreator kuliner. Peningkatan kualitas produk dan layanan, menjaga kualitas bahan baku dan meningkatkan varian produk, menawarkan paket bundling dan promo menarik untuk meningkatkan repeat order. Penguatan tim digital dan customer service, yaitu membangun tim digital yang lebih solid untuk mengelola pemasaran online, meningkatkan layanan pelanggan dengan respon cepat dan sistem tracking pesanan yang lebih baik. Dan 4, ekspansi pasar offline dan online, menjalin kerjasama dengan reseller dan distributor di kota-kota besar, memperluas pasar keluar pulau melalui strategi logistik yang lebih efisien. Proyeksi keuangan berdasarkan analisis keuangan dengan peningkatan 50% dari penjualan saat ini, kami memperkirakan peningkatan omset secara signifikan. Kami juga menyiapkan anggaran khusus untuk marketing dan pengembangan produk agar target dapat tercapai. Dengan strategi yang telah dirancang, kami optimis dapat mencapai target pertumbuhan kurang lebih dari 50% dalam 1 tahun ke depan. Kami mengundang dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk bekerja sama mengembangkan pempek si Bunda menjadi produk kuliner khas Jambi yang semakin dikenal luas. Terima kasih, Coach. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, Coach.
Oke, udah cukup? Sepertinya cukup, Coach. Oke, kalau cukup tidak apa-apa. Emang siang-siang ini makan pempek seger ya? Siap, Coach. Siap dikirim. Ini lagi di field trip di mana? Lagi ke Candi Moro Jambi, Coach. Moro Jambi ya. Oh, Ya, oke, oke. Siap, siap. Terima kasih iya. banyak, Ibu. Sukses Iya, selalu sama-sama, buat Coach. usahanya ya. Selamat berlibur juga dengan anaknya ya. Iya, siap, Coach. Thank you, thank you. Sama-sama, Coach. Selanjutnya, Ibu Maihani. Iya, hadir Coach. Oke, Izin share screen ya Coach. boleh. Jambi juga nih, Iya Coach. Satu kelompok kita Coach. kelompok ya. Sama Kak Ivi tadi. Bisa verifikasi namanya Ibu Maihani, ID-nya Ya Coach. 8254, Ya. nama usahanya Maihani Meika. Iya Coach. Oke. Sudah siap belum? Udah siap Coach. Sudah siap Insya ya? Allah. Ya, Insya Allah Oke. Coach. Waktu kita Adik, mulai. Dek. Bersiap? Ya udah Coach. Oke, waktu kita mulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maihani, owner dari Maihani Meika Collection. Terima kasih kepada Pertamina Foundation dan Coach Dani untuk waktunya hari ini. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya untuk 1 tahun ke depan. Kami menjual kain wastra, batik, dan ekoprint yang ramah lingkungan. Target pasar kami pecinta lingkungan, kaum muda, dan pelaku industri fashion. Target penjualan kami 400 produk per bulannya dengan omset 120 juta. Keunggulan kompetitif kami, produk unik dan artisan, ekoprint pewarna serbuk kayu bulian, dan pewarna alami lainnya. Desain pakaian ready to wear yang unik, sentuhan personal dan kualitas tinggi. Produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kualitas kain yang tahan lama. Usaha kami dimulai pada tahun 2022. Visi kami menjadi pelopor dalam industri kain ekoprint dan batik tulis yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi dengan sentuhan artistik lokal yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional. Kami juga memiliki tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang yang dapat meningkatkan kemajuan usaha kami. Analisis pada saat ini batik dan ekoprint terus berkembang dan posisi produk kami cukup fleksibel untuk menjangkau pasar menengah ke atas dan kami mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Sasaran pelanggan kami usia dari 25 sampai dengan 50 tahun. Produk dan layanan kami menyediakan kain batik dan ekoprint. Selain itu, kami juga menyediakan pakaian ready to wear yang kami desain sendiri mengikuti tren. Nilai tambah produk kami yaitu produk kami bisa custom motif dan warna, mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan dan tentunya nyaman saat digunakan. Dengan strategi harga yang tepat, distribusi yang luas melalui JNT, JNE, COD, dan travel, pengiriman dalam maupun luar daerah. Dengan promosi yang kreatif, kami menargetkan penjualan 400 produk per bulannya. Produk kami bisa didapat melalui toko offline kami ataupun online di WhatsApp 085367616617, Facebook, Instagram, TikTok, dan Shopee. Dengan SDM yang mumpuni, kami siap menghadirkan ekoprint yang unik dan ramah lingkungan. Proses operasional harian kami terstruktur dengan baik dan kami juga bekerja sama dengan mitra dan pemasok bahan baku untuk kelancaran usaha kami.
Kemudian dengan proyeksi pendapatan di 120 juta per bulan, total biaya operasional 82 juta, dan analisis titik impas di 100,2 juta. Kami juga membutuhkan pendanaan untuk ekspansi dan pengembangan usaha kami. Dengan tim inti yang berpengalaman dan dapat bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, kami siap untuk berkembang. Kami juga membutuhkan penambahan tim untuk mendukung produksi, galeri, pemasaran, dan operasional usaha kami. Kami juga mempunyai beberapa dokumen pendukung seperti NIB, piagam perlombaan, sertifikat pelatihan yang pernah kami ikuti, dan untuk saat ini Haki masih dalam proses. Di sini ada gambaran produk kami dan lokasi, dan juga ada data tambahan tentang persentase penjualan produk EcoPrint, yaitu kain EcoPrint di angka 45%, aksesoris 10%, baju EcoPrint 20%, dan jilbab EcoPrint 25%. Terima kasih, Coach. Udah Oke, selesai. thank you. Keren ya produknya. Oke, terima kasih banyak Ibu Maihani. Sukses selalu ya. Ya, Coach. Tanya Ya, makasih, Coach. sama-sama. Sudah siap? Oke, Coach. Bentar, saya setting waktu. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum, Coach. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani, pemilik dari usaha keripik singkong Olvan. Usaha kami yaitu keripik singkong yang renyah, gurih, dan enak. Kami memiliki visi dan misi. Kami memiliki visi dan misi yaitu menjadi merek keripik singkong terpopuler di Indonesia dan disukai masyarakat luas. Target utama kami adalah generasi muda, konsumen yang peduli kesehatan, dan masyarakat luas. Unggulan produk kami, kualitas premium dengan olahan bahan baku berkualitas tinggi. Gambaran pendapatan kami yaitu 28 juta per bulan untuk saat ini. Kami dari ladang yang subur, didirikan pada tahun 2018, mempunyai tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan usaha kami. Berdasarkan tren pasar saat ini, keripik singkong saat ini terus mengalami peningkatan, dan kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Pelanggan ideal kami, anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan masyarakat luas. Produk kami ada 2 varian rasa, yaitu varian pedas dan original. Dikemas menggunakan kemasan menarik, sehingga cocok untuk oleh-oleh dan untuk hadiah. Melalui strategi penetapan harga yang tepat dan strategi pemasaran yang kuat, kami berharap usaha kami semakin dikenal luas. Dan untuk menjangkau konsumen kami, memberikan kemudahan melalui distribusi ke supermarket, minimarket, dan toko oleh-oleh di Kota Jambi. Kami memiliki SDM yang berkompeten dan aktivitas harian yang terstruktur. Kami bekerja sama dengan beberapa mitra dan pemasok bahan baku untuk menunjang kelancaran usaha kami. Lokasi usaha kami berada di Jalan Sersan Tajib, RT 07, Eka Jaya, Kota Jambi. Harapan saya mendapatkan peningkatan pendapatan untuk 30-50 juta per bulan. Kami juga membuka kesempatan kepada siapa saja yang mau berinvestasi untuk menunjang keberhasilan usaha kami. Kami mempunyai tim yang solid dan dapat bekerja sama demi kemajuan usaha kami sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami mempunyai beberapa dokumen pendukung seperti izin usaha, izin halal, sertifikat IPJPBOB, BIMTEK Keamanan Pangan JMP, dan lain-lain. Olvan juga sudah memiliki izin Haki. Terima kasih, Coach. Itu presentasi saya, keripik singkong Olvan. Oke, terima kasih banyak. Ya, sukses selalu keripik singkong. Ya.
Mampir coach ke Jambi coach. Oke, siap, siap. Insya Allah nanti kalau ke Jambi nanti kita mampir ya. Oke, oke, izin coach. Silakan. Oke, sudah siap Ibu Martina. Siap, Coach. Namanya Ibu Martina, ID-nya 7962. Nama usahanya Penjahit Martina ya. Ya, Coach. Akhirnya setelah kian bulan purnama, Ya, Om. Alhamdulillah. nah nggak apa-apa. Berjuang, berjuang itu memang kan telat itu bukan berarti ini ya, bukan berarti kalah nih. Ya. Coba buktikan deh. Oke, kita mulai ya. Coach. Oke, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coach Dani dan teman-teman terhormat. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Pertamina Foundation dan Wiranesa Inkubator atas kesempatan berharga ini, serta para coach, panitia, dan rekan-rekan Women Women yang telah mempercayakan saya untuk mempresentasikan rencana bisnis Penjahit Martina. Perkenalkan, nama saya Martina, pendiri Penjahit Martina sebagai usaha jahit yang terpercaya dan dipercaya masyarakat. Semangat. Misi kami adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan membangun relasi yang baik dengan pelanggan. Slide-nya belum berubah tuh. Oh, nggak bisa, Bu. Maaf, Coach, ini ada masalah dalam... Sambil lanjut aja suaranya. Suaranya sambil lanjut aja. Oh, ya udah. Tujuan kami adalah melayani jasa menjahit khusus wanita dan meningkatkan kualitas produk. Kami menawarkan layanan jasa menjahit permak, baju celana, dan desain busana yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Target pasar kami adalah audis pertama wanita dewasa yang memiliki pendapatan stabil, dan gaya hidup. Keunggulan branding, keunggulan pelayan, keunggulan produk jasa, dan keunggulan teknologi. Sejarah Penjahit Martina berdiri sejak tahun 2015 yang didirikan oleh Martina. Tujuan jangka panjang kami adalah meningkatkan omset penjualan dan membuka cabang baru. Tujuan jangka pendek meningkatkan pendapatan. Deskripsi industri. Penjahit Martina adalah salah satu penjahit di bidang jasa menjahit baju wanita. Analisis kompetitor penjahit lokal. Profil ideal, usia 25 sampai dengan 45 tahun, jenis kelamin perempuan. Lokasi perkotaan dan pinggiran kota. Target pelanggan kami ada desain unik, kualitas tinggi, posisi pasar. Bisnis menjahit Martina, kami berada di posisi menengah dengan harga yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Proyeksi pendanaan. Tujuan pendanaan adalah meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produksi, dan meningkatkan penjualan. Tim manajemen Martina terdiri dari Martina, pemilik, dan dibantu oleh sama suami dan anak-anak. Kami berharap bahwa dengan strategi pemasaran yang tepat dan pelayanan yang berkualitas, Penjahit Martina dapat berkembang dan menjadi pilihan utama dan jasa menjahit di daerahnya. Lanjut, hubungi Penjahit Martina yang berlokasi Perumahan Panorama Bali Residen, Blok H232, Jalan Haji Usa Putat Nutuk Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Hubungi 087705331936 atau 087852556737 atau bisa Instagram Martina 0880. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Martina, udah lega saya? Alhamdulillah, terima kasih ya Coach atas bantuan dan kerja. Ya, semangat ya. Kurangan. Ya, suaranya tapi ini nih, suaranya ada kayaknya double device di situ. Ada 2 handphone atau 2 komputer tuh. Ya maaf, mohon maaf. Jadi suaranya kurang jelas. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting udah presentasi ya. Ya.
Alhamdulillah, Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Selanjutnya, Mohon maaf ya, Coach. ya jangan kebanyakan maaf. Nanti Lebaran bulan depan nanti kita buat maaf-maafan lagi. Sudah siap Ibu, Bu Ani? Sudah, insya Allah. Ya, oke. Waktunya kita mulai dari ini slide-nya di slide utama dulu. Oke. Oke ya, siap. 1, 2, Ya. 3. Waktunya dimulai. Assalamualaikum. Halo, nama saya Anik Subukti. Saya pemilik dari Suni Bastik. Di kesempatan ini saya mengenalkan bisnis plan usaha kami dan bagaimana kami melayani pelanggan. Terima kasih kepada Pertamina Foundation dan Wiranesia Inkubator yang telah memberikan kesempatan untuk ikut program PF-Preneur 2024. Izinkan saya untuk berbagi dokumen di layar. Suni Bastik adalah usaha cemilan yang didirikan pada tahun 2024 di Batang, Jawa Tengah. Visi kami menjadi pelopor cemilan stik keripik pisang yang inovatif, berkualitas, dan dikenal luas di pasaran lokal dan nasional. Misi kami memanfaatkan bahan baku lokal untuk menghasilkan produk cemilan berkualitas tinggi, memberikan rasa yang autentik dan inovatif kepada pelanggan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal melalui produksi dan distribusi produk. Produk kami hadir sebagai alternatif cemilan dalam kemasan praktis dan siap makan. Sunistik hadir untuk membantu petani pisang lokal yang selama ini hanya menjual pisang secara langsung dengan harga yang murah. Sunistik membuat produk turunan agar harga ekonomisnya meningkat. Kami memastikan produk tetap terjaga dengan memprosesnya sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan, juga bersertifikat halal dan izin PIRT. Target pelanggan kami semua usia, terutama usia 15-40 tahun dan konsumen yang mempunyai daya citra tinggi. Kami memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Marketplace, Shopee, dan Tokopedia. Strategi promosi yang kami berikan dengan harga reseller, harga promo, dan bundling. Rencana penjualan tahun pertama adalah 400 piece per bulan atau 72 juta per tahun. Di sisi operasional, kami menjalankan bisnis dari Batang, Jawa Tengah dengan 2 tim, yaitu tim produksi dan tim pemasaran. Kami juga bekerja sama dengan mitra bisnis, yaitu penjualan langsung di bazar, festival, pameran, dan toko oleh-oleh di beberapa kota. Dalam 1 tahun ke depan, kami menargetkan 6.000 piece. Kami juga terus berinovasi untuk memperluas jangkauan pelanggan dengan menambah kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar. Untuk mewujudkan itu, kami memerlukan dukungan dengan pendanaan tambahan dan kolaborasi. Sunistik kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Jika Anda tertarik, hubungi kami di 0823 2613 4733 atau kunjungi di media sosial kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ani. Gimana Bu, udah lega belum Bu? Setelah Lega, alhamdulillah. penantian panjang ya. Panjang, insya Allah berkah. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Ani. Tetap semangat, semangat selalu. Mudah-mudahan Terima sukses kasih, terus Coach. bisnisnya ya. Amin. Ya, waktu kita mulai dari sekarang Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih kepada Coach Dani yang sudah bersabar menghadapi polemik selama proses presentasi ini. Terima kasih juga Pertamina Foundation dan Wiranesia Inkubator atas kesempatannya bagi saya untuk ada di titik ini. Perkenalkan, saya adalah Tika Yanti, saya adalah owner dari Kopi Sangit Suwarno. Saya akan menjabarkan mengenai rencana bisnis 2025. Kopi Sangit Suwarno ini berdiri tahun 2018. Saya dengan latar belakang seorang farmasis dan menjadi kader kesehatan di desa saya tergerak dengan tingginya angka diabetes yang ada di wilayah kami. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan suatu produk yang bisa bermanfaat bagi kesehatan, dan saya juga melihat adanya tren minum kopi yang populer di lingkungan saya, namun sayangnya masih belum merupakan kopi yang berkualitas. Dari situ saya ingin menciptakan kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Caranya adalah dengan mengefisiensikan cara-cara pengolahan dan juga cara penyajian kopi.
Untuk tren pasar saat ini memang banyak anak-anak yang meminum kopi-kopian begitu ya, yang FOMO. Jadi target pelanggan saya justru menyasar ke para penikmat kopi yang memang sudah paham dengan manfaat kopi dan bersedia untuk diedukasi mengenai cara minum kopi yang baik. Target pasar saya domestik maupun internasional. Kompetitor saat ini belum menemukan dengan teknik sangrai sejenis karena saya menyangrai dengan menggunakan kayu bakar. Kebanyakan dengan Halo, suaranya hilang lagi. untuk memberikan kualitas kopi yang sebenarnya. Untuk tahapan produksi, kami bekerja sama dengan petani di Dusun Sirap dan juga petani-petani di daerah lain untuk mendapatkan biji kopi berkualitas yang kemudian kami sangrai dengan kayu bakar, gerabah putar, dan juga tungku roket. Untuk selebihnya bisa dilihat di YouTube kami. Kemudian untuk penetapan harga kami mengambil margin 50%, dan untuk reseller kami hanya mengambil 30% saja. Saluran distribusi berupa WA bisnis, IG, dan juga Facebook, dan juga ekspedisi. Namun jika membutuhkan kopi siap seduh, kami tersedia di kedai kami, yaitu kedai Aroma Kayu Manis. Untuk promosi bisa free ongkir, bisa potongan harga, dan juga lainnya. Untuk rencana penjualan kami tidak muluk-muluk, kami hanya ingin bisa stabil di angka 6 juta atau lebih gitu, setiap bulannya. Lokasi bisnis ada di Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Ini sangat strategis, lokasi bisnis kami itu di arah jalur mau ke Gunung Merapi. Jadi memang untuk sinyal memang agak susah di sini. Kemudian untuk proses harian seperti biasa ada CTO di tim kami dan saya menyebut diri saya sendiri CEO. Jadi CTO yang bertanggung jawab di proses produksi. Untuk pengeluaran tiap bulan untuk listrik, kemasan, lalu juga ada kayu bakar, dan tentunya green bean. Green bean-nya ini masih naik turun harganya setiap bulannya. Lalu untuk titik impas, kami belum terlalu memahami makna dari titik impas, tapi yang jelas dari 1 kilo kopi, kami hanya perlu menjual 500 gram kopi untuk bisa sampai di titik impas pengeluaran 1 kilogram kopi. Kami saat ini memang sangat membutuhkan pendanaan, kurang lebih 12 juta, untuk membeli grinder berkapasitas lebih besar daripada grinder yang saat ini kami punya. Dengan demikian kami bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak. Nah, ini tim kami terdiri dari 2 orang, saya CEO-nya dan Agus Setiawan sebagai bagian teknologi dan produksinya. Kegiatan yang pernah kami ikuti adalah alhamdulillahnya di tahun 2024 kami sudah memperoleh gelar sebagai produk unggulan di desa kami. Kemudian kami pernah mengikuti lomba inovasi produk namun belum menang di Kabupaten Sleman. Kami juga mengikuti fasilitasi magang Kecamatan Ngemplak dan mengikuti inkubasi bisnis Provinsi DIY 2024. Namun masih sampai di tahap kurasi 2 saja. Habis itu tidak lolos. Nah, untuk Kopi Samit Suwarno juga telah mendapatkan legalitas PIRT dan saat ini memang sedang dalam proses halal dan juga haki. Demikian presentasi dari saya, Coach. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.